Saya akan bawakan penjelasan tentang syirik, yaitu istighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Antum lihat dulu bab 14. Bab yang ke-14. Nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi istighatsah ini ibadah, doa juga ibadah. Kalau istighatsah artinya minta tolong di saat sulit. Kalau dia minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, ini syirkun akbar. Kalau dia berdoa kepada orang mati dan minta kepada mereka, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan jodohnya, minta jabatan, kan banyak nih. Biasanya nanti kalau mau pilkada itu orang datang berbondong-bondong ke kubur-kubur wali atau ke dukun-dukun. Ini semuanya syirik. Semuanya syirik. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, antum lihat di halaman 166 ayatnya dalam surah Yunus ayat 106 107 Allah menyebutkan begini. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu biman yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan janganlah engkau menyembah, berdoa, beribadah kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang musyrik. Zalim di sini maksudnya musyrik. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Dalam surah Yunus ayat 106 107 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, jangan engkau berdoa, jangan meminta, jangan menyembah, jangan minta tolong sesuatu kepada selain Allah. Kalau engkau lakukan, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya orang musyrik. Enggak boleh. Jadi tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta pertolongan sesuatu kepada Allah. Bahkan ketika orang minta kepada selain Allah, dia telah berbuat apa? Syirkun akbar. Makanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah, orang yang menyembah kepada selain Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Antum lihat di halaman 170 surahnya, surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6, surah Al-Ahqaf. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sesembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan itu menjadi musuh-musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini maksudnya berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Maksudnya kepada orang-orang soleh yang mereka sembah. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Allah mengatakan demikian, paling sesat di muka bumi ini. Makanya orang yang berbuat syirik, Allah juga mengatakan adalah orang yang paling sesat di muka bumi, orang berbuat syirik. Maka antum perhatikan, nggak boleh kita berbuat syirik. Ini menafikan kalimat la ilaha illallah. Makanya harus tahu kita penafsirannya, yaitu kita nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita kembali kepada bab yang tadi, bab yang ke-6. Antum lihat di halaman 87.
Allah SWT telah melarang kita berdoa kepada mereka, sesembahan semuanya. Dan Allah pun telah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menghilangkan bahaya dan tidak juga bisa meringankannya. Nggak ada yang mampu menghilangkan bahaya, penyakit, bencana, musibah, petaka, dan yang lainnya kecuali hanya Allah. Makanya mintanya kepada Allah. Ayatnya sudah tadi. Dalam surah apa tadi ayatnya? Surah apa tadi? Surah apa? Lo ditanya nggak tahu. Berarti antum ini nggak ngaji. Surah Yunus. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah Yunus. Ayat 106 dan 107. Allahul musta'an. Oleh karena itu setiap orang yang berdoa kepada yang sudah mati, atau orang yang tidak hadir dari kalangan para nabi dan orang soleh, ataupun orang yang berdoa kepada para malaikat, sungguh orang tersebut telah berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa menolongnya, yang ia sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan mara bahaya, dan juga tidak bisa memindahkannya bahaya itu. Dan memperhatikan di ayat ini sebagai bantahan kepada orang yang berdoa kepada orang soleh. Ini ayat yang tadi surah Al-Isra 17 ayat 57. Ini ayat ini berisi bantahan kepada orang yang berdoa kepada orang soleh. Kemudian kita baca ayat selanjutnya. Nanti faedahnya bisa antum baca. Kita baca ayat selanjutnya, surah Az-Zukhruf ayat 26. Kita baca sampai 28. Di sini 27, kita baca sampai 28. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Zat yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya Allah itu akan menunjuki aku. Kemudian Allah jadikan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, menjadi kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat itu. Antum perhatikan di sini syarahnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa rasulnya dan khalilnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasulnya dan khalilnya, kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, telah mengabarkan kepada bapak dan kaumnya bahwa dia berlepas diri dari semua sesembahan mereka kecuali satu sesembahan saja, yaitu Allah azza wa jalla penciptanya. Ibrahim pun menjadikan kalimat tersebut kekal pada keturunannya, yakni kalimat la ilaha illallah. Tetap diingat oleh anak cucunya mengucap kalimat tauhid ini, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Jadi ayat ini mengandung makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu berlepas diri kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diberi dengan benar kecuali Allah, mengandung an-nafyu, penafian, dan mengandung al-itsbat, penetapan. Yaitu kalimat Ibrahim mengatakan alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ini kalimat apa? Penafian, penolakan, pengingkaran. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha di sini. Kemudian Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani. Ini isbat, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Karena patung-patung yang disembah atau kubur-kubur yang disembah, meskipun yang disembah itu di kubur itu adalah orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya, mereka itu bisa nggak menciptakan? Tidak bisa. Yang menciptakan siapa? Hanya Allah. Makanya Nabi Ibrahim menyebutkan illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Karena kaum musyrikin, mereka mengakui nggak bahwa yang menciptakan itu Allah? Mengakui. Kaum musyrikin mengakui yang menciptakan itu adalah Allah SWT. Itu kaum musyrikin mengakui demikian. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam
menyebutkan dengan kalimat illalladzi fatarani ay khalaqani, kecuali zat yang menciptakan aku. Jadi yang wajib diibadahi, yang wajib kita berdoa, minta tolong satu hanya kepada Allah saja. Satu aja, nggak ada yang lain. Adapun sesembahan yang disembah oleh manusia, apakah patung, pohon, batu, kemudian kubur dan yang lainnya, itu nggak bisa menciptakan. Semuanya sesembahan yang batil, yang haknya satu. Makanya Allah mengatakan dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunil batil wa anna Allah waliyul kabir. Yang demikian hanya satu, yang hak itu Allah. Selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi, sebagaimana firman Allah, fa innahu sayahdin, karena Allah yang menunjuki aku. Patung-patung, pohon, batu, matahari, bulan, atau juga orang-orang soleh bisa nggak menunjuki manusia? Tidak. Jangankan orang-orang soleh, hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa menunjuki pamannya Abu Thalib. Bisa nggak? Tidak. Nabi sudah mendakwakan, nggak bisa. Tetap aja Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Karena yang berhak memberikan petunjuk siapa? Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau nggak bisa menunjuki orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat berkaitan turun dengan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Thalib. Ya, Nabi sudah berusaha ingin menunjuki pamannya, tapi hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan fa innahu sayahdin, Allah aja yang bisa menunjuki manusia, nggak ada yang lain. Maka Allah jadikan kalimat ini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucu Nabi Ibrahim agar mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi para anbiya wa rusul semuanya mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi Nuh alaihi wasallam berwasiat kepada anaknya agar tetap mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Memahami kalimat dan mengamalkan kalimat ini. Makanya agama nabi-nabi, agama rasul-rasul semuanya Islam, itu agama tauhid. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tegas-tegas menyampaikan kepada bapaknya ya tentang kalimat ini. Jadi dalam dakwah itu nggak ada dakwah sembunyi-sembunyi, nggak ada. Dakwah itu terang-terangan menjelaskan kepada umat ini bahwa kita wajib beribadahnya kepada Allah, nggak boleh menyembah patung, kubur, batu dan yang lainnya, nggak boleh. Jelaskan, nggak boleh mendatangi kubur-kubur wali untuk disembah, nggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh, tapi datang mereka untuk mengatakan bahwa kubur itu mengandung keramat, barokah dan yang lainnya, ini juga nggak sesuai dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ziarah kubur boleh, tapi tujuan meminta istighatsah, minta tolong, nggak boleh. Atau menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, nggak boleh juga. Tidak boleh. Menjadikan perantara kepada Allah nggak boleh. Apa bedanya orang-orang itu dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir menjadikan patung-patung sebagai apa? Sebagai apa? Perantara kepada Allah. Antum lihat ayatnya. Ini semua saya bawakan dalil, hujjah. Karena agama Islam agama dalil. Ini Al-Quran ini kaum muslimin nggak baca ini, atau baca nggak paham. Ini harus dibaca. Di sini ayat Al-Quran menjelaskan semua tentang tauhid, jelas, lengkap, gamblang, jelas seperti matahari di siang bolong, jelas sekali. Tapi kenapa mereka nggak paham? Mereka baca, mereka hatamkan sampai hafal Quran, tapi masih nyembah kubur. Nggak bermanfaat, kalimat la ilaha illallah nggak bermanfaat bagi dia. Antum lihat dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir menjadikan patung itu menuju kepada siapa? Kepada Allah. Karena orang Islam menjadikan kubur-kubur sebagai perantara kepada Allah. Antum lihat dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 3. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 3.
Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah, agama yang murni, agama yang ikhlas, agama tauhid milik Allah. Dan orang-orang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali yang mereka mengatakan kami enggak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan mereka itu, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang dusta dan kufur. Dusta dan kufur. Di sini orang-orang musyrikin mereka menjadikan selain Allah sebagai apa? Sebagai wali. Patung-patung, pohon-pohon, kubur-kubur sebagai wali. Mereka menyembah kepada pohon-pohon itu, bersimpuh di bawah pohon, ibadah kepada pohon, ibadah kepada patung, ibadah juga kepada kubur-kubur yang dianggap oleh mereka adalah orang soleh. Lata itu orang soleh, Lata. Kan ada Lata, Uzza dan Mana. Ini berhalanya orang musyrikin. Lata itu orang baik, menurut mereka ini orang soleh. Karena apa? Setiap haji, karena orang-orang musyrikin jahiliyah menunaikan ibadah haji, dia bikin roti. Untuk siapa? Untuk jamaah haji. Baik gak perbuatan ini? Baik. Ini orang soleh. Begitu dia mati, dibangun patungnya, disembah, kuburnya dan patungnya disembah. Ketika ditanya, ketika diingatkan jangan menyembah kepada Allah, mereka katakan apa? Bahwa kami menjadikan mereka wali-wali ini sebagai apa? Sebagai perantara kepada Allah. Bahkan mereka katakan bahwa mereka sebagai pemberi syafaat. Antum lihat ayatnya. Ini orang-orang musyrikin mengatakan demikian. Sekarang orang Islam mengatakan demikian juga. Kami nggak menyembah kubur wali ini, tapi kami menyembah siapa? Allah. Mereka sebagai apa? Perantara. Istilah mereka apa? Wasilah, tawasul. Nggak boleh tawasul dengan orang yang sudah mati, nggak boleh. Nggak ada sahabat-sahabat datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Tidak ada seorang pun sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu majma'in datang ke kuburan Nabi SAW untuk minta, nggak pernah ada. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi kemarau, Umar nggak datang. Umar di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda nggak datang ke kuburan Nabi untuk minta supaya hujan turun. Ini kemarau, sulit. Nggak datang. Justru Umar datang kepada pamannya Nabi Abbas yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami ketika Nabi masih hidup, kami tawassul dengan Nabi agar Allah menurunkan hujan dengan perantaraan doa Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, kami minta kepada engkau. Maka Abbas berdoa. Kemudian juga Umar berdoa, turun hujan. Di zaman Muawiyah terjadi lagi juga demikian, kemarau. Muawiyah dari Syam nggak datang ke Madinah untuk datang ke kuburan Nabi, tidak. Justru Muawiyah radhiyallahu datang kepada Yazid al-Aswad radhiyallahu an. Datang kepada dia untuk minta kepada Allah agar turunkan hujan. Nggak boleh jadikan mereka sebagai perantara syafaat. Kita lihat ayat yang lain dalam surah Yunus. Sebagian kaum muslimin mereka berdalil itu kan mereka memberi syafaat kepada Allah. Antum lihat surah Yunus surah 10 ayat 18. Allah berfirman dalam surah Yunus surah 10 ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah, mereka beribadah, mereka berdoa kepada selain Allah, pada patung, kubur dan yang lainnya. Ma la yadurruhum, yang tidak membahayakan mereka, wala yanfa'um, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Artinya kubur-kubur
apakah orang soleh atau wali atau yang lain, mereka memberi syafaat kepada Allah. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar. Makanya Allah katakan, apakah mereka akan mengabarkan kepada Allah apa yang Allah nggak tahu di langit dan di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya Allah mengetahui semuanya, bahwa yang berhak memberikan syafaat hanya siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi ini harus diperhatikan tentang masalah ini, karena banyak orang-orang yang datang ke kubur-kubur ini menafikan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Makanya tafsir la ilaha illallah harus paham benar ini. Karena masih banyak ada orang yang mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Mereka ibadah kepada Allah. Mereka sholat, puasa, zakat, haji. Tapi di samping itu juga mereka berdoa kepada selain Allah. Ini namanya apa? Syirik. Syirkun akbar. Ini menghapuskan seluruh amalnya dia. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka ahli ibadah. Ahbar jamak dari habr, itu orang alim dari kalangan Yahudi. Ruhban yaitu rahib, yaitu abid, ubad, ahli ibadah dari orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Isa bin Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah hanya kepada Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim radhiyallahu an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Adi bin Hatim, dia menuturkan, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan di leherku ada salib dari emas. Maka beliau bersabda, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Wahai Adi, buanglah berhala ini. Dan aku mendengar beliau SAW membaca sebuah ayat dalam surah Al-Bara'ah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib-rahib mereka orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Beliau SAW bersabda, Adi mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak menyembah mereka. Kami tidak menyembah. Kami enggak menyembah rahib-rahib itu dan ahbar, orang-orang alim. Kami enggak menyembah mereka. Rasul mengatakan begini, SAW, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka orang Yahudi Nasrani tidaklah menyembah mereka orang alim dan ahli ibadah. Akan tapi jika mereka orang alim dan ahli ibadah itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mereka mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkannya. Itulah ibadah mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di sini antum perhatikan bahwa Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW dan di lehernya ada salib. Nabi katakan, itrah anka hadzal wathan, buang ini. Jadi nggak boleh ada salib. Orang pakai salib, gelang salib, kalung salib, atau pajangan di rumahnya salib, hukumnya haram dalam Islam. Ini berhala, harus dihancurkan, nggak boleh orang Islam. Ini Adi bin Hatim baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, hancurkan itu, nggak boleh. Jadi nggak bisa ditunda itu. Dakwah menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, melarang mereka dari syirik langsung saat itu juga. Nggak bisa ditunda. Ini dakwah, jelas. Dan dakwah tauhid mudah, sesuai dengan fitrah manusia dan hikmah dakwah tauhid ini.
Makanya diterima langsung oleh Adi. Cuma Adi mengatakan kami nggak menyembah mereka. Maksudnya sholat untuk mereka, ruku untuk mereka, sujud untuk mereka. Bukan itu. Kata Nabi, bukankah engkau ikut menghalalkan apa yang mereka haramkan? Artinya engkau ikut menghalalkan apa yang mereka halalkan dari apa yang haram. Dan engkau ikut mengharamkan apa yang halal dari Allah yang mereka haramkan. Kata Adi, ya, itulah ibadah mereka. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa nggak boleh kita mengikuti para ulama tanpa apa? Tanpa dalil. Perhatikan itu. Ketika ulama ini memberikan fatwa, yang kita cari apanya? Dalilnya. Dalilnya ada atau tidak? Dalil. Kalau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh kita ikut. Atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, nggak boleh kita ikut. Dalilnya mana? Nah, sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Kita nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Allah berfirman dalam surah 17, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Nggak boleh ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut. Tapi kenyataan ikut semuanya. Ikutin kiai, ikutin ustadz, ikutin tuan guru, ikutin ini. Atau sekarang ustadznya pakai titel sekarang. Doktor, ikutin doktor. Ada nggak yang gitu? Ada. Jadi dalilnya ada atau tidak? Dalil, hujahnya ada atau tidak? Dalam kita beragama dalil. Makanya banyak yang Nabi sebutkan di antara umat Islam ini mengikuti dai-dai yang sesat. Dan Nabi paling khawatir di antara umat ini dai-dai yang sesat. Makanya dalil ini penting dalam kita beragama, dalil. Ada orang aku, saya kan kiai, saya ustadz, saya habib, dijamin sorga. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kata dia, ya dari dulu seperti ini. Dalil. Kalau ditulis dalil apa? Quran dan sunnah. Bukan kata nenek moyang, bukan kata orang. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Allah bantah orang Yahudi, Allah bantah orang Nasrani. Bantahan ini terkena kepada kaum muslimin juga yang mengaku mereka bahwa mereka ahli sorga. Bantah mereka. Ada nggak di umat Islam yang ngaku ahli sorga? Ada nggak? Ada. Keturunan siapa? Ngakunya keturunan Nabi, sorga. Dalilnya mana? Antum lihat ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, hayalan mereka itu. Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu? Mana bukti kamu? Mana hujjah kamu? In kuntum shadiqin. Jika kamu orang yang jujur, yang benar. Ini Quran ini. Antum sampaikan dalil ini Quran. Yang saya bawa dalil semuanya ini. Sampai sini paham nggak ini? Jangan mau dibodohi oleh siapa? Jangan mau dibodohi oleh ustadz, oleh kiai, ajengan. Dalilnya mana? Dalil. Ustadz, kiai, kita wajib menghormati mereka, memuliakan mereka. Kita wajib. Karena mereka punya ilmu. Tapi ketika disuruh ikut, dalilnya mana? Dalil. Kita wajib menghormati mereka, wajib. Apalagi dia mengajarkan kebaikan kepada kita.